Rafael Struijk resmi sudah gabung skuad timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dengan begitu, pasukan Shin Tae-yong kini sudah lengkap. Rafael Struijk bergabung ke skuad timnas Indonesia pada hari ini. Bergabungnya pemain berposisi penyerang itu diketahui lewat story Instagram Timnas Indonesia. Kehadiran Rafael Struijk pun mendapat sambutan hangat dari rekan setimnya. Saat ini, Timnas Indonesia sendiri sedang berada di Yangon, Myanmar. Skuad Garuda terus menggempur persiapan jelang melakoni laga perdana grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 melawan Myanmar. Laga itu diketahui akan berlangsung di Stadion Tuna, Yangon, Myanmar pada Senin 9 Desember 2024. Sebanyak 23 pemain berangkat lebih dahulu dari Indonesia menuju Myanmar. Jadi, kehadiran Rafael Struijk membuat skuad timnas Indonesia sudah lengkap. Sebelumnya, manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan 24 pemain sudah siap untuk turun laga dalam Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pasalnya, tim asuhan Shin Tae-yong tersebut sudah melakukan persiapan cukup matang. Sumarji mengatakan belum bisa berbicara banyak soal Justin Hubner dan Ivar Jenner, sebab klub masing-masing pemain itu belum memberi jawaban apakah keduanya bisa atau tidak memperkuat timnas Indonesia. Kini, menarik menantikan kiprah timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Selain Rafael Struijk, sejumlah pemain abroad juga dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Garuda. Di antaranya ada Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, hingga Asnawi Mangkualam. Shin Tae-yong menyebut timnas Indonesia punya kans untuk melaju ke final Piala AFF 2024. Menurut sang pelatih, capaian itu bisa diwujudkan jika Indonesia punya persiapan dan berlatih dengan baik. Indonesia berada di grup B pada Piala AFF 2024 ini. Pratama Arhan dan kolega akan bersaing dengan Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Dua tim paling atas klasemen akhir akan lolos ke semifinal. Perjalanan Indonesia di grup B diawali dengan laga tandang ke markas Myanmar. Laga akan dimainkan di Stadion Tuna pada hari Senin, 9 Desember 2024, mulai pukul 19.30 malam waktu Indonesia Barat. Rata-rata usia pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini adalah 20,33 tahun. Indonesia jadi negara dengan skuad paling muda pada edisi ini. Sebagai perbandingan, rata-rata usia skuad Malaysia adalah 25,56 tahun. Dengan mayoritas pemain muda, Shin Tae-yong sadar bahwa Piala AFF 2024 ini akan sulit bagi timnas Indonesia. Namun, bukan berarti pria asal Korea Selatan pesimis. Dia yakin Indonesia punya potensi untuk melaju ke babak final. Kita akan melawan tim nasional pada level senior. Pastinya ini akan berat bagi kita. Tetapi akan mempersiapkan tim ini dengan baik. Dengan latihan organisasi yang terstruktur, kemungkinan besar kami punya peluang untuk mencapai final, kata Shin Tae-yong. Di skuad timnas Indonesia ada beberapa pemain yang punya jam terbang tinggi. Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, hingga Marcelino Ferdinand bahkan sudah pernah bermain di Piala Asia. Rafael Struijk juga punya jam terbang tinggi. Calvin Verdong dan Tom Hae mengaku tidak banyak berpikir ketika mendapat tawaran memperkuat timnas Indonesia karena sebuah alasan kuat. Verdong adalah salah satu pemain yang beralih warga negara dan kini menjadi penggawa timnas Indonesia. 7 cup sudah dicatatkan pemain 27 tahun itu bersama skuad Garuda. Dalam wawancara di kanal YouTube Tom Hae yang bernama The Highway, Verdong mengungkap dirinya tak bertele-tele dalam mengambil keputusan menjadi warga negara Indonesia dan bermain membela merah putih. Karena saya berpikir sepak bola sedang berkembang di sana, ucap Verdong dengan mantap. Selain itu, Verdong juga sudah melihat beberapa pemain yang lebih dulu melepas paspor Belanda demi memperkuat timnas Indonesia, seperti yang dilakukan Tom Hae dan Jay Adzes. Tak berbeda dengan Verdong, Hae yang lebih dulu menjalani naturalisasi merasa ada sebuah kemampuan yang bisa dikembangkan di Indonesia. Dan seperti yang dia jelaskan, saya sangat bangga bermain untuk timnas.
saya tidak berpikir soal itu. Jadi sekarang kami sedang berjuang untuk Piala Dunia. Beber hai. Verdonk dan Hai yang sama-sama pernah memperkuat timnas Belanda pada level kelompok umur, sudah membela Indonesia sejak fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Verdonk baru start pada Juni 2024, sementara Hai sudah mulai 3 bulan lebih dulu. Kini keduanya bahu-membahu bersama pemain lain di timnas Indonesia mengejar impian berlaga di Piala Dunia 2026. Pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk, mengungkapkan bahwa dirinya memimpikan untuk bisa tampil di kompetisi tertinggi Spanyol, La Liga. Calvin Verdonk menjalani musim-musim yang konsisten bersama NEC Nijmegen. Sepanjang karirnya, ia juga menghabiskan waktu di Belanda. Ternyata pemain keturunan Aceh ini memiliki hasrat untuk mencoba tantangan baru. Ia mengatakan punya mimpi bisa pindah ke klub Spanyol. Saya selalu memimpikan La Liga. Itu adalah liga yang saya ingin coba karena saya ingin tahu apakah saya bisa mengatasi level tersebut, kata Verdonk. Adapun saat ini, Verdonk masih terikat kontrak dengan NEC Nijmegen sampai Juni 2028 mendatang. Walau begitu, masih ada peluang untuk pemain yang dijuluki Lupi oleh netizen Indonesia pindah ke klub La Liga Spanyol. Adalah Sevilla yang bisa saja mewujudkan mimpi Calvin Verdonk. Sebab bos klub tersebut bernama Jose Maria El Nido Carrasco sempat mengatakan ingin merekrut pemain Indonesia. Sebenarnya kami mempunyai tim internasional di mana kami memiliki beberapa pemain yang ingin melanjutkan pelatihan olahraga serta karir olahraganya di sini, dan salah satunya adalah pemain Indonesia. Semoga dalam waktu dekat kita semua bisa menikmati dan memiliki lebih banyak pemain berkebangsaan itu di tim kami, ujar Carrasco. Skuad timnas Indonesia hampir lengkap jelang pertandingan perdana grup B ASEAN Cup 2024. Seperti diketahui, saat ini skuad Garuda tengah berada di Yangon, Myanmar. Keberadaan tim merah putih di sana tidak lain dan tidak bukan untuk mempersiapkan laga perdana grup B ASEAN Cup 2024. Pada laga perdana mendatang, anak asuh Shin Tae-yong akan bertanding melawan timnas Myanmar. Duel tersebut akan berlangsung di Tuna Stadium, Yangon, pada Senin. Jelang pertandingan tersebut, seluruh pemain dinyatakan siap tampil. Hal itu diungkapkan oleh Sumarji selaku manajer timnas Indonesia. Pria berusia 52 tahun itu memastikan seluruh pemain dalam kondisi terbaik. Tak ada satupun pemain yang mengalami masalah kebugaran seperti sakit atau cedera untuk saat ini. Oleh karenanya, timnas Indonesia dipastikan siap tempur pada laga perdana mendatang. Secara keseluruhan, pemain kondisinya baik, tidak ada yang sakit dan cedera. Semua fresh, bisa mengikuti sesi latihan baik di lapangan maupun ruang kelas, kata Sumarji. Di lain sisi, Sumarji juga mengungkapkan bahwa saat ini skuad Garuda semakin lengkap. Sebelumnya, hanya ada 22 pemain saja yang berangkat ke Yangon. Kini Asnawi Mangkualam Bahar yang bertugas sebagai kapten sudah bergabung. Bahkan dirinya sudah berlatih dengan para pemain lainnya jelang laga kontra Myanmar. Asnawi tertunda bergabung dengan skuad Garuda sebab beberapa waktu lalu masih memiliki agenda bersama timnya, yakni Port FC. Selain Asnawi, ada satu pemain lainnya yang akan segera bergabung. Pemain tersebut adalah Rafael Struijk yang kini membela klub Australia, Brisbane Roar. Untuk Rafael, Sumarji mengatakan bahwa pemain keturunan Indonesia Belanda itu akan segera bergabung. Setiap bulan ada saja rumor pemain keturunan yang bergabung dengan timnas Indonesia. Pekan kemarin, striker FC Utrecht Ole Romeni sudah bersalaman dengan ketua PSSI Erick Thohir. Berkasnya sudah ada di Kemenpora dan segera diproses. Yang terbaru, rumor semakin kencang adalah Jairo Riedewald. Hal ini dibocorkan sejumlah narasumber dalam siniar media asal Belanda, Voetbal Premier. Akankah Jairo Riedewald menjadi penguat berikutnya bagi Merah Putih? Tulis Voetbal Premier. Pemimpin redaksi Voetbal Premier, Denny van Laar, yang menjadi satu di antara narasumber dalam siniar itu memunculkan satu nama pemain kelahiran Belanda yang disebut-sebut segera menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud ialah mantan gelandang Ajax Amsterdam, Jairo Riedewald. Denny menjelaskan,
Gelandang yang saat ini berkarir di Liga Belgia bersama Royal Antwerp itu semakin dekat menjadi WNI. Saya mengetahui bahwa Jairo Riedewald yang kini bermain bersama Royal Antwerp juga sedang dalam proses naturalisasi, kata Denny van Laar. Meningkatnya antusiasme publik terhadap sosok Jairo Riedewald tak terlepas dari kode yang dilemparkan. Melalui akun Instagram pribadinya, pemain berusia 26 tahun itu memasang bendera merah putih dalam kolom biografinya akhir Agustus lalu. Ini tentu menimbulkan spekulasi di kalangan pendukung timnas Indonesia yang menduga Jairo berniat menjadi WNE.